What's up Wak? Balik lagi di channel Sabira Movie. Di video kali ini kita mau membahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang gadis sebatang kara yang harus menjalani hidupnya dengan sangat berat setiap harinya. Gadis itu bernama Ah Hyong. Sampai pada akhirnya ia bertemu dengan seorang ibu tunggal yang memiliki nasib yang sama dengan dirinya, bahkan ibu tunggal itu harus rela berpisah dengan anaknya. Nah, apa hubungan antara Ah Hyong dengan ibu itu, dan bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat seorang mahasiswi cantik bernama Ah Hyong lagi mengikuti perkuliahan prasekolah, atau pendidikan anak usia dini. Selain menjadi seorang mahasiswi, Ah Hyong juga harus menjadi seorang pekerja paruh waktu untuk menutupi biaya hidupnya sehari-hari. Suatu hari ketika ia berada di apartemennya, beberapa teman sewaktu di panti asuhannya datang mengunjungi Ah Hyong, dan teman satu kamarnya karena Ah Hyong ini tinggal bersama dengan temannya. Awalnya Ah Hyong ingin menagih utang pada salah satu temannya, tapi karena temannya belum punya uang, akhirnya temannya membayar utang dengan cara membantu Ah Hyong untuk mencarikan pekerjaan. Pekerjaan yang ia sarankan adalah menjadi seorang penjaga bayi dari seorang wanita yang bekerja di bar. Keesokan harinya, Ah Hyong pun menemui ibu bayi yang akan ia jaga. Wanita itu bernama Yang Chi. Awalnya Yang Chi ini ragu untuk mempekerjakan Ah Hyong, karena melihat usianya yang masih muda dan belum berpengalaman. Tapi setelah melihat bagaimana cara kerja Ah Hyong, Yang Chi pun berjanji akan menghubunginya kembali. Akhirnya Ah Hyong dihubungi, dan keesokan harinya ia mulai melakukan pekerjaannya. Pada saat itu Yang Chi menjelaskan apa saja yang harus ia lakukan, dan apa saja yang ia butuhkan. Setelah itu Yang Chi pun meninggalkan mereka dan pergi bekerja di bar seperti biasanya. Di hari pertama ia bekerja, tidak membuat Ah Hyong kesulitan merawat si bayi itu. Bayi itu bernama Hyuk. Namun ada beberapa hal yang ternyata Ah Hyong ini belum terbiasa, misalnya kayak si bayi itu gumoh dan lain sebagainya. Awalnya Ah Hyong mencoba melaporkan hal itu, tapi Yang Chi bilang kalau itu adalah hal yang biasa terjadi. Pada saat menjaga bayi itu, Ah Hyong mencoba membuat jurnal sederhana dan meminta Yang Chi untuk membacanya. Tapi sayangnya Yang Chi sama sekali gak tertarik sama hal itu. Pada malam harinya ketika Yang Chi kembali ke rumah, Ah Hyong dikejutkan dengan melihat kondisi Yang Chi yang sedang mabuk berat. Setelah itu Ah Hyong pun mengambil gajinya dan segera kembali ke rumahnya. Keesokan harinya Ah Hyong kembali ke apartemen Yang Chi untuk bekerja dan bermain bersama bayi itu. Namun pada saat itu, Yang Chi terlihat kurang menyukai kedekatan mereka. Nah, pada saat yang bersamaan Ah Hyong meminta izin membawa bayi keluar jalan-jalan ke taman. Akhirnya mereka bertiga jalan ke taman. Dan gak lama kemudian Yang Chi pun meninggalkan mereka untuk pergi bekerja. Setelah Yang Chi pergi, Ah Hyong membawa bayi itu kembali ke rumah. Namun pada saat itu, tanpa diduga, ada seorang wanita yang tidak ia kenal memaksa masuk, dan meminta Ah Hyong untuk memanggil Yang Chi. Kalau enggak dia akan melaporkan mereka ke polisi. Tak lama kemudian Yang Chi pun datang dan mengancam wanita itu dengan sebuah pisau. Ternyata Yang Chi mempunyai utang kepada wanita itu, karena sebelumnya ia berjanji akan menjual bayinya sebagai gantinya. Hidup Ah Hyong yang rumit nggak sampai di situ aja. Saat kembali ke rumah, Ah Hyong bahkan tidak bisa beristirahat dengan tenang, karena teman satu kamarnya itu sangat manja dan enggak bisa apa-apa. Beberapa kali mereka juga harus berdebat karena hal-hal kecil. Sementara di tempat lain, Yang Chi juga enggak bisa tenang dengan pekerjaannya. Ia harus menghadapi berbagai masalah yang membuatnya tidak dapat bekerja secara maksimal. Di malam itu Yang Chi mengajak Ah Hyong untuk bertemu di luar. Ia pun sengaja datang dan membawa Hyuk yang lagi tidur. Pada saat itu Ah Hyong membawanya berjalan di sekitar kampusnya. Mereka berdua mengelilingi kampus itu. Hingga akhirnya Ah Hyong dan Yang Chi berhenti di sebuah kelas. Pada saat itu dapat dilihat kalau Yang Chi ini sebenarnya sangat ingin melanjutkan pendidikannya, tapi sayangnya nasibnya itu kurang beruntung.
menjadi seorang mahasiswi, dan pekerja paruh waktu membuat Ah Yong melupakan beberapa tugasnya. Bahkan juga lupa mengerjakan tugas praktikumnya. Awalnya Ah Yong ingin menunda tugasnya, namun dosennya mengatakan hal itu akan berpengaruh padanya, dan ia tidak akan mendapatkan pekerjaan. Ia juga memberikan rekomendasi tempat praktikum yang baik untuk Ah Yong. Pada saat yang sama Yong Che kewalahan merawat bayi itu, karena bayi itu menangis sepanjang hari, bahkan ia sampai membiarkan anaknya itu menangis karena udah nggak sanggup mendiamkannya. Gak lama kemudian, Ah Yong segera datang dan menggendong bayi itu. Dan bayi itu langsung terdiam di pangkuannya Ah Yong. Gak lama setelah itu Ah Yong pun meminta izin untuk melakukan praktikum selama 1 bulan, di tempat penitipan anak. Dan dia juga akan berjanji mencarikan penggantinya selama ia menjalani praktikum. Awalnya Yong Che nggak terima dengan keputusan Ah Yong. Tapi ia juga nggak punya pilihan lain. Pada malam harinya, ketika Yons baru saja pulang kerja, ia melihat Ah Yong yang lagi tertidur. Ia pun segera melihat bayinya dan menggendongnya tanpa sepengetahuan Ah Yong, karena dia udah tertidur lelapan, namun pada saat itu bayinya sama sekali nggak mau ngelihat ibunya. Akhirnya ia meletakkan bayinya kembali ke tempat tidur bayi, dan lupa menutup pembatas tempat tidurnya. Setelah itu ia pergi meninggalkan rumah dan pergi ke sebuah ruang kelas untuk menenangkan diri. Setelah beberapa lama berada di sana, ia menerima telepon dari Ah Yong yang mengatakan kalau anaknya itu baru aja jatuh dari box tempat tidurnya. Bayinya mengalami retak di bagian tengkorak, dan harus dirawat selama beberapa hari di rumah sakit. Pada saat itu Ah Yong menjelaskan kalau dia sudah mengunci pembatas box tempat tidur bayinya, tapi di sana Yong Che terus menyalahkan Ah Yong, padahal itu salah dia sendiri yang lupa mengunci pembatas box tempat tidur anaknya. Ia malah nyalahin Ah Yong untuk menutupi kesalahannya. Setelah bayi itu pulih, dokter menyarankan agar bayi itu dirawat oleh penjaga bayi lainnya. Hal ini dikarenakan keadaan Yong Che yang tidak memungkinkan untuk merawatnya sendirian, tapi pada saat itu Yang Che kesulitan mencari penjaga bayi, karena tarifnya yang sangat mahal. Gak cuma itu aja, biaya pengobatan bayi itu juga sangat mahal di luar dugaannya. Karena enggak punya pilihan lain, ia pun meninggalkan Hyuk sendirian di rumah sakit, dan kembali bekerja. Namun pada saat itu bosnya memarahinya, karena Yongki meninggalkan bayinya sendiri di rumah sakit. Ia juga menyalahkan Yang Che karena dia enggak mau mendengarkan perkataannya dulu. Ia meminta Yang Che untuk memberikan bayinya kepada orang lain. Pada saat yang sama wanita itu juga meminta Yang Che untuk menuntut Ah Yong karena keteledorannya, sampai menyebabkan Hyuk jatuh dari box bayinya. Setelah itu Yong Che pun memutuskan untuk merawat Hyuk sendirian. Tapi sayangnya, ia malah kewalahan menjaga bayinya sendiri. Ia bahkan terlihat sangat tertekan akibat tidak tahu harus melakukan apa-apa, karena Hyuk yang tidak mau diam dan menangis sepanjang harinya. Keesokan harinya ternyata Yong Che benar-benar menuntut Ah Yong. Namun Ah Yang mencoba menjelaskan kalau ia tidak punya uang. Pengacara Yong Che pun memberikan pilihan lain, yaitu berdamai. Jika ia tidak ingin dipenjara. Mendengar hal itu Ah Yang segera keluar dan segera mencari keberadaan Yang Che. Namun sayangnya ia tidak berhasil menemukannya. Bahkan sandi apartemennya telah diganti dan ia juga sudah berhenti bekerja ternyata. Yang Che telah meninggalkan kota itu dan mengikuti kursus salon. Sedangkan Hyuk dijual kepada wanita yang menemuinya di apartemen beberapa waktu yang lalu. Wanita itu pun datang kembali untuk meminta tanda tangan penyerahan bayi Hyuk. Dan wanita itu juga meminta Yong Che untuk tidak mengunjungi bayi itu lagi. Pada malam harinya Yang Che malah datang dan memantau wanita itu. Di malam itu dari kejauhan ia melihat bayinya yang sedang menangis di tangan wanita itu. Merasa sedih dan tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya Yong Che pun kembali dengan menyetir mobil tanpa menyalakan lampunya. Hingga akhirnya hal tersebut membuatnya mengalami kecelakaan. Pada saat itu Ah Yong pun mendengar kabar tersebut dan segera pergi ke rumah sakit. Awalnya Yong Che menolak kedatangannya dan memintanya untuk segera pergi. Tapi bosnya Yang Che malah meminta Ah Yang untuk tetap berada di sana dan merawat Yang Che. Yong Che pun segera meninggalkannya, tapi Ah Yong segera mengejarnya dan menanyakan di mana keberadaan bayi itu.
Tanpa butuh penjelasan, Ah Yong sudah tahu kalau wanita itu menjual anaknya sendiri. Ah Yang mencoba mengatakan kalau hal itu adalah ilegal, namun Yong Che mencoba menyelanya. Setelah mengalami beberapa hal berat, akhirnya Ah Yang pun kembali ke rumah sakit dan menemui Yong Che. Pada saat itu hubungan Yang Che dan Ah Yang terlihat jauh lebih baik. Namun pada saat yang sama Ah Yang meminta ponsel Yang Che, akan tetapi Yong Che tidak mau ngasih. Karena tidak memberinya, akhirnya Yang Che berinisiatif untuk mencarinya sendiri. Setelah ia menemukan ponsel tersebut, ia kembali menghubungi wanita yang ia temui di apartemen beberapa waktu lalu. Ah Yang menghubungi wanita itu tanpa sepengetahuannya Yang Che. Ia mencoba menanyakan bayi yang akan diadopsi, akan tetapi wanita itu memberikan harga yang sangat mahal. Karena dia enggak punya pilihan lain, Ah Yang pun segera mendatangi rumah wanita itu diam-diam. Ia masuk ke dalam rumah dan segera mencari keberadaannya Hyuk. Ketika ia ingin membawa Hyuk pergi, ia malah ketahuan. Dan wanita itu udah pasti mencegahnya. Ia bahkan tanpa disengaja ia melukai Ah Yang pada saat merebut bayi itu. Pada saat yang sama Hyuk pun menangis dan memanggil ibunya. Melihat ketulusan di wajah gadis belia itu, akhirnya wanita itu pun luluh dan segera membiarkan keduanya pergi. Kedatangan Ah Yong yang membawa Hyuk kembali, ternyata tidak membuat Yong Che bahagia. Ia malah khawatir kalau suatu saat, ia tidak bisa membesarkan bayinya dan meninggalkan anaknya di panti asuhan. Gak cuma itu aja, Hyuk juga nantinya akan diejek karena ibunya yang tidak mampu membesarkannya. Namun tanpa diduga dengan lantang Ah Yang memberikan pengertian pada Yang Che. Karena setiap orang pastinya mempunyai masalah yang berbeda-beda. Akhirnya Yong Che pun tersadar. Dan ia segera melemparkan tongkatnya dan menggendong anaknya itu. Melihat Yang Che yang menangis, Ah Yong pun segera mendekatinya dan berjanji untuk membantunya membesarkan Hyuk bersama. Ia melakukan hal itu karena baginya Yang Che bukanlah orang jahat. Sementara keduanya sedang berbicara, bos yang memasak makanan untuk Hyuk. Gak lama kemudian makanan tersebut pun siap untuk disajikan. Kemudian ketiga wanita itu menari bersama dan mencoba menenangkan Hyuk. Di malam itu kelihatannya mereka si bahagia dan film pun selesai. Halo, gua Fajar, terima kasih sudah mampir di channel Sabira Movie. Bantu channel ini berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. See you next time out.